Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita beribadah kepada Tuhan di hari Minggu 7 Juni 2020. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi kasih dari sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing saat ini terambil dari Roma pasal 9 ayat 15 hingga 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan-Mu.
Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, walau kami tidak mengasihimu. Berulang kali Engkau memanggil kami untuk kembali kepadamu, namun hati dan pendengaran kami tertutup dengan berbagai kesibukan kami, pekerjaan kami, pergumulan kami, penderitaan kami. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami menurut kasih setia-Mu. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, hidup menurut kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 25, Ya Allahku di Cahyamu. Ya Allahku di cahyamu, tersingkap tiap noda, kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita siap hati untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu memohon tuntunan di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami boleh memperoleh kemampuan untuk menghayati setiap perkataan Tuhan lewat firman-Mu yang akan hamba sampaikan pada saat ini. Roh Kudus mempersiapkan jemaat-Mu yang saat ini sedia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap firman yang diterima dengan sadar dapat diperkatakan, kemudian diperbuat di dalam setiap aspek kehidupan manusia, di dalam setiap aspek kehidupan kami, pribadi, keluarga, gereja, dan bangsa. Firman-Mu menjadi cahaya yang tidak pernah pudar, menerangi jalan kami anak-anak-Mu, sehingga dunia di mana kami berada tidak mudah memperdaya kami untuk menyimpang dari jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayat yang ke-38. Dengan tema belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom, damai di hati. Apa kabar hari ini? Tentu luar biasa, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang selalu menyapa kita dengan lembut, menguatkan kita, menopang kita, kala kita ada dalam keadaan yang sulit. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia yang kita diami sekarang ini sedang menangis. Banyak orang sakit, banyak orang menderita, bahkan banyak orang yang meninggal akibat pandemi virus corona. Dampak lain yang boleh kita lihat di bidang sosial dan ekonomi sangat terasa. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Tidak sedikit mengalami pemutusan hubungan kerja, PHK. Ada yang kekurangan pangan, mengalami kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Angka kesakitan dan kelemahan dalam berbagai aspek hidup semakin bertambah dari hari ke hari, terus meningkat. Nah, dalam situasi seperti ini, kita semua membutuhkan belas kasihan Allah. Oleh sebab itu, setiap orang percaya, saya dan saudara-saudara, terus terpanggil, bukan hanya untuk berseru dan menerima kasih karunia Allah, tapi harus mewujudkan belas kasihan Allah dalam hidup bersama dengan orang lain. Dengan kata lain, setiap orang percaya terpanggil untuk mewujudkan belas kasihan Allah bagi dunia di mana kita berada. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Injil Matius yang kita baca pada saat ini, ketika dia menyampaikan ini kepada para murid-muridnya, mereka ada dalam satu situasi sebagai orang-orang yang terikat dengan hukum, aturan. Jika aturan itu bilang A, maka mereka harus lakukan A. Sebab jika mereka menyimpang, ataukah mereka tidak melakukan apa yang menjadi aturan pada saat itu, maka mereka akan menerima konsekuensinya. Khususnya orang-orang Yahudi. Di dalam pembacaan ini menunjukkan bahwa nubuat-nubuat dalam perjanjian lama digenapi dalam Yesus Kristus. Mulai dari kelahirannya, semua bentuk pelayanannya, penderitaan dan kematiannya, serta kebangkitannya. Yesus yang diutus oleh Allah merupakan kabar baik yang ditujukan bukan hanya kepada orang Kristen asal Yahudi,
tetapi juga kepada segala bangsa. Saat melayani, Yesus memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di Galilea, daerah seberang Sungai Yordan, Yudea, dan Yerusalem. Dan pemberitaan Injilnya disertai dengan mujizat-mujizat penyembuhan, sebagaimana dinubuatkan tentang kerajaan itu, sehingga merupakan bukti kebenaran dari Sang Raja. Dalam Matius 9 ini dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, dan dalam pasal ini adalah Galilea. Berkeliling menuju pada kegiatan yang berkesinambungan dengan keadaan geografis dan sosiologis yang berbeda-beda. Di kota banyak orang yang berpendidikan, ekonomi, dan pemerintahan yang lebih maju serta fasilitas yang lebih memadai. Sedang desa bisa berarti sebaliknya. Yang dilakukan Yesus saat berkeliling adalah mengajar. Dalam rumah-rumah ibadah, Dia memberitakan tentang kerajaan sorga, dan kemudian menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan orang banyak pada saat itu. Matius menggunakan istilah kerajaan sorga, berbeda dengan Injil Markus yang memakai istilah kerajaan Allah. Ini untuk menghindari penggunaan kata Allah, sebagaimana hal itu dilarang sesuai hukum ketiga. Mengingat pembacanya yang masih memegang hukum tersebut, kerajaan sorga merupakan kabar baik yang diberitakan Yesus, yaitu bahwa Raja Mesianis telah tiba untuk mendirikan kerajaan yang dijanjikan. Pemberitaan ini diikuti dengan penyembuhan segala penyakit dan kelemahan, pengadaan mujizat, pengusiran setan, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelayanan Yesus kepada orang banyak. Kalau kita baca dalam ayat 36, itu karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dengan kata lain, dia terharu. Dia merasa kasihan, dia berbelas kasihan. Nah, belas kasihan Yesus yang mendalam ini seringkali disebut sebagai hal yang mendorong dia untuk melakukan mujizat. Harus bagi Yesus. Dia sudah menyaksikan bagaimana orang terkapar, bagaimana orang sakit, bagaimana orang dalam keadaan benar-benar sulit. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Terlantar dapat diterjemahkan dengan berbaring tak berdaya. Harus ada orang lain yang mengangkat mereka. Harus ada orang lain yang memberikan tangan terulur untuk mengangkat mereka. Mereka menderita, baik secara rohani dan badani. Tubuh mereka lemah karena penyakit-penyakit. Bahkan di antara mereka dirasuk setan. Mereka masih hidup dalam dosa. Sehingga kuasa-kuasa kegelapan pada saat itu menguasai kehidupan mereka. Mereka selalu membiarkan diri mereka dikuasai oleh kegelapan, oleh kuasa-kuasa setan. Para pemimpin yang seharusnya menggembalakan mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Mereka sibuk untuk menyelamatkan diri. Mereka lupa tugas mereka adalah untuk merangkul orang lain, untuk mengangkat orang lain, untuk mengajarkan orang lain, untuk mengembalikan orang lain kepada jalan yang benar. Oleh sebab itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Banyak orang yang dia temui, tetapi tidak mau memberi diri mereka untuk melayani. Mereka hanya pilih-pilih siapa yang akan mereka tolong. Mungkin mereka mau melakukan itu karena mereka suka dipuji,
supaya mereka dihormati. Jadi mereka mau melakukan itu supaya banyak orang melihatnya. Padahal mereka lakukan itu cuma semata-mata supaya banyak orang yang kagum dengan mereka. Banyak orang yang mengidolakan mereka. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, yaitu Tuhan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Hal ini menunjuk pada masa eskatologis atau waktu akhir zaman yang perlu dipersiapkan sejak sekarang. Kiasan tentang tuayan lebih dikenakan pada pekabaran Injil yang tidak mungkin dikerjakan tanpa pertolongan orang lain, dan ini harus diminta kepada Tuhan yang empunya tuayan itu. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita. Jangan kita mengandalkan akan kekuatan kita dan kemudian mengabaikan Tuhan dalam hal ini. Karena kita berpikir kita punya fasilitas, kita punya kekuatan, kita punya orang-orang yang bisa membantu, kita punya materi, kita punya harta dan sebagainya. Itu tidak menjadi ukuran untuk kita bisa bekerja di kebun anggur Tuhan dengan tulus seperti yang Tuhan inginkan. Karena jika tidak mengandalkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, yang terjadi adalah berpusat kepada diri kita sendiri, karena yang kita inginkan adalah bukan Tuhan yang dimuliakan, tetapi diri kita, hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil Matius menjelaskan tentang Yesus sebagai penggenapan nubuatan dalam perjanjian lama. Ia hadir untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan sorga melalui mengajar, memberitakan kabar baik, dan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Selanjutnya Yesus menugaskan pekerja pelayannya ini kepada murid-muridnya dan kepada semua orang percaya, yakni kepada gerejanya. Ini berarti gereja, saya dan saudara-saudara harus melanjutkan tugas-tugasnya di dalam dunia ini. Tugas mengajar, memberitakan dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Artinya, gereja tidak boleh hanya mengajar dan berkhotbah saja, berteriak, menyampaikan tentang Injil, menyampaikan tentang isi Alkitab, tetapi bagaimana apa yang disampaikan itu tidak hanya dikhotbahkan, disampaikan, tetapi harus diwujud nyatakan lewat perbuatan nyata, dimanapun dan kapanpun kita berada. Yesus berbelas kasihan sebagai wujud belas kasihan Allah bagi orang sakit dan lemah. Demikianlah gereja yang dipanggil dan diutus ke dalam dunia harus memperhatikan semua aspek yang mengakibatkan penyakit dan kelemahan, termasuk mengatasi atau menanggulangi pandemi COVID-19. Kini banyak orang yang sakit dan lemah. Gereja tidak boleh berdiam diri. Upaya pelayanan kesehatan perlu dimaksimalkan. Upaya solider dan menggiatkan kebersamaan untuk menanggung beban bersama, termasuk mengupayakan bersama gerakan untuk hal-hal yang akan mendatangkan kekuatan, keteguhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya untuk diri kita sendiri. Misalnya kita buat kegiatan-kegiatan baksos. Ya, bukan hanya untuk memuaskan hasrat, tetapi kita lakukan itu dalam rangka kepedulian kita dengan orang-orang yang mengalami dampak COVID-19. Kita yakin Tuhan akan terus berbelas kasihan kepada orang-orang yang mau memberi diri dalam pertolongan Roh Kudus. Itu dapat kita wujudkan belas kasihan Allah lewat kehidupan kita sehari-hari.
pasti Tuhan akan siapkan bagi gereja, bagi saya dan saudara-saudara, apa yang kita perlukan untuk disalurkan kepada jemaat, kepada orang-orang, kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita, yang mengalami pandemi COVID-19. Memang kita ada di dalamnya, tetapi kita yang punya kelebihan, Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Sadarlah bahwa kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita jumpai dalam kehidupan ini tiap-tiap hari. Yesus meminta kita supaya tetap berdoa kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya banyak orang yang terpanggil, termasuk memiliki belas kasihan, orang-orang yang diberkati, untuk mengambil bagian dalam pekerjaan mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan yang sakit dan lemah. Injil dapat berarti jika diperkatakan lewat tindakan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberi persembahan, tetapi sebelumnya marilah kita dengarkan nats persembahan yang terambil dari Efesus pasal 5 ayatnya yang kedua, yang berkata demikian, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan dari NKB 133, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas tuntunan-Mu bagi kami dalam ibadah minggu saat ini. Firman yang kami terima dapat kami jalankan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Agar kita semua dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman kapanpun dan dimanapun kami berada. Berkatilah kehidupan kami jemaat Gemim Sion Jakarta Utara, mulai dari pelayan-pelayan khusus, serta seluruh jemaat, agar kami boleh menjalani kehidupan kami tiap-tiap hari, selalu berpedoman kepada firman-Mu. Berkatilah kami, agar selalu siap untuk menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Kami telah memberi persembahan, berkati persembahan yang sudah kami berikan pada saat ini dengan tulus hati, sehingga itu boleh dipergunakan untuk pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat kami. Berdoa kami bagi bangsa Indonesia yang sedang dan sementara mengalami pandemi COVID-19. Para pemimpin, bahkan seluruh masyarakat,
agar tetap kuat di dalam menghadapi situasi yang mencekam seperti sekarang ini. Kami hanya berharap kepada Tuhan, sebab ketika kami berharap kepada dunia, kami akan gentar, kami akan takut, bahkan akan membawa kami menyimpang dari jalan Tuhan. Pulihkan bangsa ini dari ketakutan dan kecemasan, dan anugerahkan rasa aman, tentram, sejahtera, dan bahagia. Kami berdoa bagi seluruh para medis, bahkan semua relawan yang memberi diri untuk berada di barisan terdepan untuk menolong orang-orang yang terkapar akibat pandemi COVID-19. Mereka pun diberi kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Kami bergumul ya Tuhan saat ini bagi saudara-saudara kami yang sakit, bahkan saudara-saudara kami yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan pulihkan, Tuhan hibur, bahkan mereka yang bergumul karena kehilangan pekerjaan, mereka yang dirumahkan, mereka yang di PHK, dan akibatnya adalah mereka kekurangan makan minum mereka tiap-tiap hari. Mungkin saat ini mereka ada dalam ketakutan. Mereka bergumul apa yang akan mereka makan besok hari, bahkan dan seterusnya selama pandemi COVID-19. Masih mereka alami, masih terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Ya Tuhan, berkatilah seluruh Pelsus dan jemaat agar terus bekerja sama, berjuang untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesaksian kami. Terus beribadah di rumah masing-masing, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, bahkan saling topang menopang, khususnya dalam penyediaan dana untuk penyewaan tempat ibadah 1 tahun mendatang. Kiranya dapat terrealisasi dengan baik, hasil dari kerjasama dan perjuangan kami, Pelsus bersama dengan jemaat-Mu. Ya Tuhan, berdoa kami bagi mereka yang mengucap syukur karena berhari ulang tahun pada hari ini. Berkatilah mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami sukacita yang tidak hanya terjadi hari ini, tetapi itu terus-menerus mereka alami dalam hidup ini. Kami berdoa khusus untuk Ibu Eka Sendo Abidin dan Ibu Natalia Sundarambing yang sedang menikmati masa kehamilan mereka. Tuhanlah yang memberi mereka kekuatan dalam melewati hari-hari hidup sampai masa melahirkan. Mereka tetap sehat dan mereka tetap kuat. Bagi mereka yang sembuh dari sakit, bagi mereka yang mendapatkan pekerjaan baru,
Bagi mereka yang bersyukur karena menerima rupa-rupa berkat dari Tuhan, kiranya mereka terus mengandalkan Engkau, mempersembahkan kehidupan mereka setiap saat menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang bekerja di luar daerah, luar negeri, Tuhan berkati mereka di sana. Mereka tetap dengan giat, kuat dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Jaga lindungi mereka siang dan malam. Berkati anak-anak kami yang boleh lulus dari sekolah menengah pertama, agar mereka dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Bahkan juga anak-anak kami yang boleh lulus dari sekolah dasar, sekolah menengah atas. Dan juga mereka yang boleh naik kelas, agar mereka pun diberikan kemampuan untuk terus melanjutkan pendidikan mereka, studi mereka, sampai mereka boleh menggapai masa depan yang baik. Ya Tuhan, berkatilah mata pencarian jemaat-Mu. Apapun profesi mereka, apakah sebagai guru, dokter, perawat, karyawan, pegawai pensiunan, pelaut, buruh, sopir, tukang ojek, tukang bangunan, asisten rumah tangga, dan lain sebagainya. Berkatilah mereka, sehingga lewat pekerjaan itu, mereka boleh menafkahi keluarga mereka. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mendengar seru doa daripada jemaat-Mu pada saat ini. Mereka akan sampaikan secara pribadi. Sendengkan telinga-Mu Tuhan, mendengar setiap keluh kesah anak-anak-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu dan jawablah sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah seru sembayang kami ya Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan. NKB 197, besarlah untungku. Jika Yesus milikku, bersukacita
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.